Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan online kali ini. Nah, melalui video kali ini, perkenalkan saya Arvitaria. Saya akan menjelaskan K3 penanggulangan kebakaran. Nah, latar belakang dari penanggulangan kebakaran ini, di mana kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak ada tempat kerja yang dapat dijamin bebas risiko dari bahaya kebakaran tersebut. Nah, kebakaran di tempat kerja ini dapat membawa konsekuensi yang berdampak merugikan banyak pihak, baik bagi perusahaan, tenaga kerja, maupun masyarakat luas. Nah, akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran di tempat kerja maupun di tempat lain ini dapat mengakibatkan korban jiwa, kerugian material, hilangnya lapangan kerja, dan kerugian-kerugian lain yang tidak langsung. Apalagi kalau terjadi kebakaran pada objek vital, maka dapat berdampak lebih luas lagi, seperti itu. Nah, berdasar ini data kasus kebakaran. Jadi berdasarkan dari data kasus kebakaran yang dikutip dari Pusat Laboratorium pada tahun 1990 sampai dengan 2001, itu adalah jumlah kejadiannya 1.121 kasus, di mana di tempat kerja itu 76%, kemudian di luar dari tempat kerja 23,9%. Nah, kemudian pada tahun sebelumnya pada tahun 90 sampai 96 itu lebih banyak lagi, yaitu 2033 kasus, di mana di tempat kerja lebih besar dibanding di luar, hingga pada tahun 2001 ini sudah masih tetap banyak kasus yang terjadi seperti itu. Jadi dari data tersebut ini dapat dinyatakan bahwa tempat kerja lebih besar peluangnya untuk terjadi kebakaran, karena semua unsur yang dapat memicu kebakaran terdapat di tempat kerja, dan ternyata teridentifikasi bahwa 20% dari kejadian kebakaran itu berakibat habis total. Nah, seperti itu. Jadi memang ini menunjukkan bahwa di tempat kejadian tersebut tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk menghadapi kejadian kebakaran. Nah, jadi ini ada informasi penting juga bahwa data faktor penyebab kebakaran. Jadi pemicunya ada pada api yang terbuka, kemudian listrik, pembakaran, peralatan panas, mekanik, kemudian kimia, proses biologi, alam, atau misalnya tidak ditentukan dan lain-lain. Nah, pemicu dari penyebab kebakaran ini fakta di lapangannya yang dapat dijadikan sebagai referensi bahwa ada dua faktor penyebab yang menonjol, yaitu api terbakar dan listrik. Nah, jadi presentasinya pada api terbuka dan listrik ini cukup besar. Jadi gambaran data ini adalah sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran pengawasan K3 khususnya di bidang penanggulangan kebakaran. Jadi faktor-faktor penyebab kegagalan perlu dikaji ulang, perlu dikaji secara baik untuk diambil langkah yang tepat. Nah, faktor-faktor kegagalan dan kendala yang dapat karena faktor peralatan proteksi kebakaran yang kurang memadai, sumber daya manusia yang tidak dipersiapkan, atau hambatan dari manajemen. Jadi di sisi lain dapat juga disebabkan karena lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan dari instansi yang berwenang, termasuk pengawasan terhadap
penanggulangan K3 tersebut atau perundang-perundangan dari K3 tersebut. Jadi peraturan perundangan K3 di bidang penanggulangan kebakaran walaupun masih terbatas, namun hal yang mendasar sudah cukup memadai apabila ditunjang dengan kemampuan teknis para pegawai pengawas seperti itu. Jadi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peraturan perundangan dan standar teknis keselamatan kerja itu termasuk masalah penanggulangan kebakaran, mana di situ adalah menjadi tugas dan tanggung jawab para pegawai pengawasnya, dan karena itu juga para pegawai harus dituntut memiliki kemampuan teknis yang cukup memadai. Karena dari faktor lapangan yang ada, maka pegawai pengawas dalam kegiatan inspeksi itu dapat diarahkan pada masalah yang menonjol seperti masalah-masalah penyebab kebakaran tersebut. Nah, jadi dari sisi penyebab kebakaran itu ada dua hal, yaitu api terbuka dan listrik yang harus selalu menjadi titik perhatian bagi karyawan ataupun pegawai pengawas penanggulangan kebakaran ini. Nah, jadi di samping faktor khusus juga Jadi di samping faktor khusus selain dua hal yang harus diperhatikan, yaitu di setiap tempat kerja juga harus diperhatikan nih faktor yang dapat menyebabkan kebakaran tersebut. Jadi penggunaan api terbuka pada umumnya itu dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersifat sementara. Nah, misalnya pekerjaan perbaikan dengan mesin las. Kemudian dalam ketiga, setiap pekerjaan panas harus dikendalikan secara administratif dengan izin kerja. Seperti itu. Jadi izin itu diterbitkan oleh penanggung jawab K3 di setiap tempat kerja. Seperti itu. Nah, hal kedua juga yang harus jadi titik perhatian itu adalah dalam pengawasan dalam pengawasan K3 penanggulangan kebakaran itu adalah masalah listrik. Nah, selain tadi tentang api, yaitu adalah masalah listrik. Jadi banyak titik kelemahan pada instalasi listrik yang dapat mendorong terjadinya kebakaran yang secara awam disebut hubungan singkat. Namun hubungan singkat sendiri adalah merupakan akibat dari banyaknya faktor yang mempengaruhi instalasi tersebut. Jadi pengawasan norma K3 penanggulangan kebakaran itu ditunjukkan untuk mencegah atau mengurangi tingkat risiko seminimal mungkin. Karena itu, seseorang pegawai pengawas harus memiliki pengetahuan teknis K3 khususnya pada penanggulangan kebakaran, sehingga mampu menilai kesesuaian sistem proteksi kebakaran pasif, aktif, dan manajemen penanggulangan kebakaran tersebut. Seperti itu. Kemudian dasar hukum pengawasan penanggulangan kebakaran. Nah, tugas pokok pegawai pengawas itu adalah menjalankan pengawasan peraturan undang-undang atau perundangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk ketentuan K3 bidang penanggulangan kebakaran. Nah, kebakaran di tempat kerja itu adalah kebakaran di tempat kerja adalah termasuk kategori kecelakaan kerja, di mana kejadian kebakaran dapat membawa konsekuensi mengancam keselamatan jiwa tenaga kerja dan berdampak dapat merugikan banyak pihak baik pengusaha, tenaga kerja maupun masyarakat luas. Nah, pertimbangan hukum, tujuan dan sasaran K3 adalah dalam rangka melindungi pekerja dan orang lain, dan menjamin kelancaran proses produksi, menjaga keamanan aset usaha, serta perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi ketentuan-ketentuan pokok yang berkaitan dengan K3 itu adalah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi dapat dipahami bahwa mulai dari konsideran isi dan penjelasannya serta tinjauan dalam akademik keselamatan kerja, seperti itu.
Jadi berikut undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan dan untuk penanggulangan kebakaran ya sebagai berikut. Dasar-dasar hukum undang-undang tersebut adalah Permenaker 04, kemudian Permenaker 02 dalam instalasi kebakaran alarm, kemudian Kepnaker nomor 186 pada unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, dan instruksi Menaker nomor 11 untuk pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Nah, syarat-syarat K3 penanggulangan kebakaran itu sesuai pasal 3 ayat 1 dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 70 itu adalah mencegah, ada 3, yaitu mencegah. Yang pertama mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, kemudian memberikan kesempatan jalan untuk menyelamatkan diri pada waktu kebakaran, dan yang ketiga mengendalikan penyebaran panas, asap dan gas. Jadi syarat-syarat ketiga penanggulangan kebakaran ini merupakan sasaran yang ingin diwujudkan setiap tempat kerja, yaitu dengan peraturan perundangan yang ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja tersebut untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, dan 2 poin di bawah ini. Jadi pasal 9 ayat 3 ini mengatur kewajiban pengurus yang menyelenggarakan latihan penanggulangan kebakaran. Jadi ketentuan-ketentuan di atas, ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan dan standar yang lebih teknis, yang meliputi aspek teknis dan administratif. Seperti itu. Nah, kemudian pengertian pengawasan ketiga penanggulangan kebakaran. Pengertian dari pengawasan sendiri itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk menilai kesesuaian persyaratan yang telah ditentukan, yang dalam hal ini adalah persyaratan K3 penanggulangan kebakaran yang bertujuan untuk mencegah atau menekan risiko sampai pada level yang memadai. Nah, asas pengawasan K3 itu pada dasarnya adalah pembinaan, sebagaimana yang ada pada pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Jadi pembinaan ini menurut penjelasannya itu adalah pembentukan, penerapan, dan pengawasan. Jadi norma yang belum ada akan dipersiapkan, kemudian norma yang telah ada akan terus disosialisasikan dengan diberikan batas waktu, dan apabila dalam batas waktu yang disepakati belum juga dilaksanakan, maka diberikan peringatan pertama dan kedua. Apabila peringatan pertama dan kedua dilanggar, maka dapat dibuatkan BAP atau surat peringatan, seperti itu. Jadi memang itulah pengertian dari pengawasan sendiri. Nah, jadi memang pengawasan itu dia sebagai aktivitas untuk menilai kesesuaian persyaratan yang telah ditentukan, apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan atau norma-norma yang sudah ada. Jika tidak, ya dia akan diberikan sanksi atau diberikan batas-batas waktu yang sudah disepakati. Jika memang melanggar, ya akan kembali lagi, akan diberikan sanksi, diberikan surat peringatan, seperti itu. Nah, kemudian pengertian dari kebakaran. Nah, kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki. Boleh jadi api itu kecil, tetapi apabila tidak dikehendaki, itu adalah termasuk kebakaran. Nah, hampir terbakar pun artinya adalah kebakaran. Jadi dalam mencegah kebakaran ini bagaimana mencegah kebakaran, yaitu segala upaya untuk menghindarkan terjadinya kebakaran. Jadi seorang pengawas harus mampu menetapkan
rekomendasi syarat apa saja yang sesuai dengan keadaan yang ditemukan di lapangan sewaktu inspeksi atau sewaktu pengawas ini turun untuk menyesuaikan persyaratan yang sudah ada, seperti itu. Kemudian resiko kebakaran. Nah, resiko kebakaran ini diperkirakan tingkat keparahannya apabila terjadi kebakaran. Jadi besaran yang mempunyai tingkat resiko itu adalah 3 faktor ini. Yang pertama, tingkat kemudahan terbakarnya. Kemudian dari bahan yang diolah atau disimpan. Kemudian yang kedua, jumlah dan kondisi penyimpanan bahan tersebut, sehingga dapat digambarkan kira-kira kecepatan laju pertumbuhan atau menjalarnya api. Yang ketiga, tingkat paparan, seberapa besar nilai material yang terancam atau seberapa banyak orang yang terancam. Jadi tingkat resiko kebakaran ini berbeda-beda dilihat dari grafiknya. Jadi kita akan melihat seperti pada grafik ini. Jadi resiko kebakaran itu bisa dilihat dari tingkat kemudahan terbakarnya bahan tersebut, kemudian jumlah dari penyimpanannya, kemudian kecepatan jika terjadi kebakaran, kecepatannya seperti apa, bahan-bahannya harus diperhatikan, bahan-bahannya harus dijadikan pertimbangan untuk apakah ini dapat memicu risiko kebakaran atau tidak, seperti itu. Jadi cara dalam mengurangi risiko kebakaran ini adalah akan dipertimbangkan semua nih syarat-syarat ketiga, akan dipertimbangkan semua bahannya, kemudian apakah dia mudah terbakar atau tidak, tingkat resiko dalam saat terjadi kebakaran, apakah dia cepat menjalar atau tidak. Nah, itu akan dipertimbangkan dalam syarat-syarat ketiga. Nah, jadi untuk menekan resiko tingkat level yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Jadi seorang pengawas itu harus mampu menetapkan rekomendasi syarat dan strategi apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperlukan untuk meminimalkan tingkat ancaman risiko tersebut, ancaman kebakaran tersebut. Jadi seorang pengawas harus menentukan ini, harus memberikan solusi agar tidak terjadi ancaman yang rendah maupun ancaman yang tinggi pada kebakaran ini. Nah, kemudian memadamkan kebakaran. Memadamkan kebakaran ini adalah suatu teknik menghentikan reaksi pembakaran atau nyala api. Nyala api adalah suatu proses perubahan zat menjadi zat yang baru melalui reaksi kimia oksida. Nah, nyala yang tampak itu adalah gejala zat yang sedang memijar, yang sedang memancar. Nah, pada nyala api yang sedang berlangsung ada 4 elemen yang bersifat interaksi, yang bersifat 4 elemen yang ini akan berinteraksi, yaitu pada bahan bakarnya, kemudian bahan bakarnya apakah dia padat, cair atau gas, kemudian umumnya juga mengandung karbon dan atau dia mengandung hidrogen. Nah, kemudian bahan pengoksidannya apakah dia oksigen, dia berasal dari udara atau terikat pada bahan-bahan tertentu. Kemudian sumber panas yang dapat berasal dari dalam sistem maupun dari luar sistem, dan rantai reaksi kimianya. Nah, jadi itu 4 ini nyala api yang akan berinteraksi, nyala api yang sedang berlangsung, yang sedang berinteraksi, yaitu adalah 4 elemen tadi, apakah dari bahan bakarnya dilihat dari padat, cair maupun gasnya, kemudian bahan pengoksidannya apakah dia oksigen yang berasal dari udara ataupun yang terkait,
kepada lingkungannya atau bahan tertentunya. Nah, seperti itu menjadi bahan pertimbangan dalam memadamkan kebakaran. Nah, seperti itu. Jadi memadamkan kebakaran ini memang dapat dilakukan dengan prinsip menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dalam proses nyala api tersebut, seperti pendinginan atau cooling, kemudian smothering atau penyelimutan. Nah, kemudian ada juga starvation. Nah, starvation untuk mengurangi bahan reaksinya, mengurangi bahan-bahan yang memicu kebakaran tersebut atau memutuskan rantai reaksi api yang mencekik atau yang dapat melemahkan risiko kebakaran tersebut. Jadi memang teknik pemadaman itu dilakukan dengan media yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemadaman tersebut. Seperti itu. Nah, jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau biasa disebut means of escape itu adalah sarana berbentuk konstruksi permanen pada bangunan, gedung, dan tempat kerja yang dianggap atau yang dirancang aman. Nah, seperti itu. Jadi untuk waktu tertentu sebagai jalan atau rute penyelamatan penghuni apabila terjadi keadaan darurat kebakaran. Jadi memang jalan menyelamatkan diri itu memang harus dibuat di dalam tempat kerja yang sudah berbentuk permanen, yang memang sudah dirancang ini akan aman nih jika terjadi kebakaran, seperti itu. Jadi memang sudah antisipasinya sudah ada untuk menghindari mengurangi korban jiwa jika memang terjadi kebakaran. Kemudian perpindahan panas. Nah, perpindahan panas ini, panas, asap, dan gas itu adalah produk kebakaran yang pada hakikatnya jenis bahaya yang akan mengancam keselamatan baik material maupun jiwa. Karena itu masalahnya harus dikendalikan. Panas, asap, dan gas tersebut harus dikendalikan, lebih diperhatikan lagi. Karena penyebaran panas ini dapat melalui radiasi, konveksi, dan konduksi seperti pada gambar berikut. Jadi pada perpindahan panas secara radiasi, paparan langsung ke arah tegak lurus. Jadi paparannya secara langsung ke arah tegak lurus melalui pancaran-pancaran gelombang elektromagnetik. Ya, jadi seperti dilihat pada gambar ini atau contoh pada pemanasan matahari sampai ke bumi melalui radiasi tersebut. Jadi penyebaran panas itu bisa dari radiasi-radiasi yang dipancarkan pada gelombang elektromagnetik. Kemudian penyebaran panas juga bisa dari perpindahan panas konveksi, di mana perpindahan panas ini melalui gerakan udara seperti cerobong melewati setiap lubang atau celah. Jadi penyebaran panas ini bisa dilalui dari celah-celah ini, celah-celah rumah atau gedung atau ventilasi seperti itu. Kemudian perpindahan penyebaran panas dari perpindahan secara konduksi. Nah, jadi perpindahan panas ini melalui media seperti di balik ruangan yang terbakar itu dapat membakar material di ruangan sebelahnya. Panasnya menembus melalui tembok. Nah, itu itu yang dimaksud dalam perpindahan panas secara konduksi, seperti itu. Jadi dia bisa melalui bahan ataupun melalui material yang mudah terbakar sehingga menghasilkan panas. Nah, panas itu
pindah ke sebelahnya. Itu yang makanya itu kebakaran bisa besar karena ada 3 proses yang terjadi pada kebakaran. Yang pertama adalah perpindahan panas pada radiasinya, kemudian perpindahan panas dalam konveksi dan konduksi. Nah, seperti itu. Jadi penyebaran asap dan gas juga itu adalah karbon dioksida dan uap air serta gas yang ikut-ikut dalam penyebaran asap maupun gas. Jadi dalam kebakaran asap dan gas ini pembunuh utama ya. Jadi penyebaran asap dan gas itu adalah pembunuh utama. Boleh jadi korban mati dalam kebakaran ya karena menghisap asap tersebut atau menghisap gas yang sudah bocor misalnya seperti itu. Jadi penyebaran asap dan gas ini memang cenderung akan ke atas melalui setiap celah-celah seperti ventilasi, cerobong-cerobong. Nah, itu yang bisa mengakibatkan banyaknya korban jatuh akibat kebakaran. Jadi di luar dari manusia itu terbakar karena api, ya korban itu tidak bisa keluar, intinya dia terperangkap dalam situasi yang bahaya tersebut karena penyebaran asap dan gas yang memang cenderung berbahaya yang dapat pembunuh utama seperti itu. Jadi memang seorang pengawas itu harus mampu menganalisa kemungkinan adanya bahan gas racun sehingga memang diharapkan mampu menetapkan rekomendasi syarat untuk menghindarkan bahaya dari asap dan gas beracun. Jadi memang dampak lain boleh jadi ada resiko ledakan dari bahan kimia ataupun tabung yang beracun. Jadi memang gas ini dalam hal gas ini harus lebih diperhatikan apakah gasnya beracun atau tidak, karena selain pemicu dari penyebaran asap yaitu adalah penyebaran gas juga. Karena kemudian ruang lingkup pengawasan ketiga penanggulangan kebakaran. Nah, ruang lingkup ini mengutip pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja itu ditugaskan menjalankan pengawasan secara langsung dan dapat menaati undang-undang yang sudah ditentukan dan juga bisa membantu pelaksanaannya. Nah, jadi itu isi dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 1. Nah, kapan pegawai pengawas menjalankan tugas mengawasinya? Itu ada pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 1970 yang dimulai dari prakondisi sampai operasionalisasi yang diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisa, supervisi dan memberikan rekomendasi pada pihak perusahaan. Jadi harus disadari bahwa rekomendasi pegawai pengawas itu mengandung konsekuensi yang wajib dilaksanakan. Karena itu harus memiliki dasar dan landasan hukum. Nah, dasar dari landasan hukum juga ada 4. Yang pertama ada identifikasi potensi bahaya. Nah, identifikasi potensi bahaya ini adalah sumber-sumber potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, yaitu setiap bentuk energi seperti listrik, petir, mekanik, kimia, dan bentuk energi lainnya yang dipakai dalam proses kegiatan itu harus teridentifikasi untuk dikendalikan sesuai ketentuan peraturan dan standar yang diberlakukan. Nah, jadi fire hazard identifikasi itu memang merupakan sumber-sumber potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut. Nah,
Kemudian yang kedua, analisa resiko. Nah, atau fire risk assessment. Ya, dalam analisa resiko ini, berbagai potensi bahaya yang telah teridentifikasi itu dilakukan pembobotan tingkat resikonya. Dipilah nih tingkat resikonya. Apakah kategori ringan, sedang, berat, atau sangat serius. Nah, dengan parameter kecepatan menjalarnya api, tingkat paparan, konsekuensi kerugiannya, dan jumlah jiwanya yang terancam. Jadi analisa risiko ini gunanya untuk mengidentifikasi nih tingkat-tingkat resikonya. Apakah dia memang mudah terbakar atau memang kategorinya ringan atau tinggi, nah atau sangat serius untuk dijadikan bahan perhatian untuk mencegah terjadinya kebakaran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sarana proteksi kebakaran yang aktif. Nah, ini berupa alat atau instalasi yang dipersiapkan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran, seperti sistem deteksi alarm, apar, hidran, sprinkle, hose rail, nah dan lain-lain yang dirancang memang berdasarkan standar sesuai dengan tingkat bahayanya. Jadi seperti apar atau hidran, ya seperti hidran. Hidran itu memang dirancang sesuai dengan tempatnya. Ya kalau di gedung memang ada hidran gedung, di kota memang ada hidran kota. Nah seperti itu. Jadi harus disesuaikan sesuai dengan spesifik bahayanya, seperti itu. Kemudian ada sarana proteksi kebakaran pasif. Ini berupa alat, sarana atau metode yang dapat mengendalikan penyebaran asap panas dan gas yang berbahaya. Jadi bila terjadi kebakaran seperti sistem treatment atau clothing fire retardants. Nah, sarana pengendalian asap ini atau smoke control sistemnya ini merupakan sarana penting, merupakan alat bantu evakuasi untuk dapat mengendalikan penyebaran asap panas dan gas tersebut. Jadi memang pada sarana evakuasi memang harus dikendalikan penyebaran, terutama pada penyebaran asap dan gas-gas yang berbahaya, seperti itu. Kemudian fenomena kebakaran. Nah, fenomena kebakaran ini dalam penerapan K3 penanggulangan kebakaran meliputi teknik dan strategi pengendalian sumber energi, teknik dan strategi pemadaman, serta konsep manajemen penanggulangan kebakaran itu adalah didasari pada analisis fenomena terjadinya api atau terjadinya kebakaran. Jadi memang pada bagian ini dikaji gejala-gejala pada proses terjadinya api dan kebakaran, antara lain ya seperti fase-fase yang penting seperti source energy atau initiation atau permulaan. Nah, jadi fenomena kebakaran atau gejala pada setiap tahapan itu tahapannya mulai awal terjadinya penyalaan sampai kebakaran padam yang dapat diamati seperti gambar berikut. Jadi dalam source energy, jadi ini tidak diketahui kapan dan di mana awal terjadinya api atau kebakaran, tetapi yang pasti ada sumber awal pencetusnya, yaitu adanya potensi energi yang tidak terkendali. Nah, kemudian pada initiation atau permulaan. Nah, apabila energi yang tidak terkendali kontak dengan zat yang dapat terbakar, maka akan terjadi penyalaan atau tahap awal.
yang bermula dari sumber api nyala yang memang relatif kecil terbakarnya, seperti itu. Kemudian setelah permulaan atau intensation ini, dia akan membesar, dia akan tumbuh nih. Jadi apabila awal kebakaran itu tidak terdeteksi, maka nyala api akan berkembang lebih besar, sehingga api akan menjalar bila ada media yang di sekelilingnya. Seperti tadi, medianya apakah mudah terbakar, kemudian dia akan berpindah panasnya, sehingga mungkin yang tadinya bahan material tersebut tidak mudah terbakar, namun karena ada proses perpindahan panas dalam konduksi, nah dia bisa nih berpindah panasnya, sehingga bahan yang tadi dia melewati bahan yang tidak mudah terbakar, namun bisa memindahkan panas pada bahan yang mudah terbakar tersebut, sehingga api tersebut itu akan lebih besar, akan lebih berkembang, seperti itu, akan lebih menjalar. Nah, jadi setelah membesar, dia akan flash over. Nah, jadi intensitas nyala api ini akan meningkat dan akan menyebar luas panas ke semua arah secara konduksi, secara konveksi maupun secara radiasi, karena sudah menyebar ya. Jadi memang kurang lebih sekitar 3-10 menit setelah temperatur itu mencapai 300 derajat, itu akan terjadi penyalaan api. Jadi akan terjadi penyalaan api yang serentak, yang akan semakin membesar, seperti itu. Jadi terjadinya flashover ini kurang lebih 3-10 menit kan setelah berkembang akan menjadi flashover, seperti itu. Jadi setelah flashover ini nyala api itu akan membara yang disebut periode kebakaran yang besar. Jadi setelah flashover, nyala api akan membara yang disebut periode kebakaran yang sudah steady. Nah, jadi setelah flashover, nyala api itu akan semakin membara yang steady dengan suhu derajatnya akan mencapai 600 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Ini dalam grafik steady ini disinilah yang akan merusak bangunan atau konstruksi baja maupun konstruksi beton dalam waktu ataupun dalam temperatur yang kurang lebih dari range 600 sampai 1000 derajat Celcius ini. Jadi setelah melampaui puncak pembakaran, intensitas nyala juga akan berkurang. Jadi akan surut dan berangsur-angsur dia akan padam. Kecuali memang ada bahan yang sangat tidak mudah untuk dipadamkan. Nah, kecuali harus dengan disiram atau dengan pemadaman kebakaran menggunakan pemadam yang lainnya, seperti itu. Jadi setelah melampaui puncak pembakaran, intensitasnya nyala apinya akan berkurang, akan surut, sehingga akan berangsur padam. Nah, itu disebut periode decay ya, periode decay. Nah, setelah periode decay ini ya akan menghasilkan kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut. Jadi pada fenomena kebakaran ini
dapat dijadikan pertimbangan, dapat dijadikan perhatian yang lebih, karena kita bisa membedakan nih, membedakan, kemudian kita bisa menanggulanginya sendiri, untuk tidak mencetuskan, untuk tidak ada sumber energi yang dapat mencetus api tersebut, tidak dapat mencetus nyala api sehingga terjadi kebakaran. Jadi memang harus diperhatikan grafik-grafik fenomena kebakaran ini, karena ketika sudah terjadi kebakaran, intensitas membaranya api dan meningkatnya itu api semakin besar itu sangat cepat. Ya itu hitungan menit saja akan flash over, akan merata terbakarnya, seperti itu. Karena jika sudah membesar ataupun flash over, ini akan sulit untuk dipadamkan. Nah, apalagi yang sudah sampai di flash over, itu sudah sangat sulit dipadamkan, karena dia sudah menyebar luas, sudah masuk pada bangunan-bangunan, sehingga akan terjadi kerusakan-kerusakan pada barang-barang tersebut. Nah, kemudian proses terjadinya api. Jadi nyala api ataupun api ini adalah suatu fenomena yang dapat diamati gejalanya, yaitu dengan adanya cahaya dan panas dari suatu bahan yang sedang terbakar. Gejala lainnya juga dapat diamati pada bahan yang telah terbakar, maka akan mengalami perubahan baik untuk fisik maupun sifat kimianya. Gejala perubahan tersebut juga menurut teori perubahan zat dan energi itu adalah perubahan secara kimia. Jadi memang api ini proses oksidasinya tanpa bantuan dan cepat dengan evolusi panas. Seperti itu. Jadi api ini hanya dapat terjadi di mana terdapat bahan yang bisa terbakar, sumber penyalaan, dan oksigen dari udara atau dari sumber lain. Jadi intinya kalau tidak ada pemicu, ya tidak akan ada api, seperti itu. Tidak akan terjadi kebakaran yang besar. Mungkin memang ada bakal ada zat yang berbahaya nih atau pemicunya, tapi jika tidak dikontakkan dengan sesuatu yang akan membahayakan, ya tidak akan terjadi atau tidak akan berkembang nih api tersebut, seperti itu. Kemudian dalam proses terjadinya api ini ada teori segitiga atau triangle of fire. Jadi pokok terjadinya api dalam teori klasik, yaitu teori segitiga api ini, menjelaskan bahwa memang untuk dapat berlangsungnya proses nyala api diperlukan adanya 3 unsur, yaitu oksigen, panas, dan bahan bakar. Jadi dalam teori ini salah satu unsur dari segitiga api tersebut tidak berada pada keseimbangan yang cukup, maka api juga tidak akan terjadi. Jadi pada triangle of fire ini harus seimbang terjadinya fenomena kebakaran itu, karena oksigen, bahan bakar, dan panas ini seimbang sehingga terjadilah proses api tersebut. Namun jika salah satu dari bahan triangle of fire ini tidak seimbang, ya tidak akan terjadi kebakaran, seperti itu. Jadi bahan yang memang dapat terbakar jenisnya ya dapat berupa bahan padat, cair, maupun gas, seperti itu. Jadi sifat penyalaan dari jenis-jenis bahan-bahan gas, cair, maupun padat itu memang terdapat perbedaan
Seperti gas itu lebih mudah terbakar dibandingkan dengan cair ataupun padat. Kemudian bahan cair juga lebih mudah terbakar dibandingkan dengan bahan padat. Nah, jadi di sisi di sini memang menggambarkan adanya tingkat suhu yang berbeda-beda pada setiap jenis bahan tersebut juga, seperti itu. Kemudian ada flash point atau titik nyala. Nah, flash point ini suhu minimal yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah uap minimal dari bahan bakar, dan apabila uap tersebut diberi sumber nyala akan terbakar sesaat karena jumlah uap yang terbentuk belum cukup untuk terus menyala, seperti itu. Jadi bila sumber panas diambil, maka tidak akan terjadi nyala api, atau dari tiga unsur pada segitiga api itu tidak seimbang, maka ya tidak akan terjadi kebakaran. Kemudian ada flammable range. Nah, flammable range ini sudah dibatasi nih, ada batas bisa terbakar, ada batas atas maupun batas bawah. Jadi persentase uap bahan bakar di udaranya ini sudah dibatasi antara batas atas maupun batas bawah, di mana pada batas itu uap tersebut dapat terbakar bila ada sumber pemicu nyalanya. Berarti dia masuk dalam batas bisa terbakar yang batas atas, seperti itu. Nah, selain tadi flammable range ini juga ada ignition temperature. Jadi ignition temperature ini suhu terendah di mana suatu bahan itu akan terbakar atau menyala sendiri tanpa diberikan sumber bahaya. Nah, jadi memang ada bahan-bahan yang tidak bisa nih dalam suhu yang tinggi misalnya, atau suhu yang rendah, karena akan memicu terbakar, akan memicu timbulnya api tersebut, seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video dalam pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sudah kita bahas tadi tentang ketiga penanggulangan kebakaran yang ada, yang latar belakangnya, kemudian ruang lingkupnya, pengertian dari pegawai pengawas maupun kebakaran sudah kita bahas dalam video part 1 ini. Jadi dalam pembahasan ketiga penanggulangan kebakaran ini akan ada part kedua, di mana dalam video part kedua kita akan ngebahas tentang prinsip atau teknik memadamkan api. Nah, jadi dalam prinsip memadamkan api kita akan ngebahas alat apa saja yang dapat memadamkan api. Selain alat memadamkan api, cara bagaimana memasangnya, cara penggunaannya, kita akan ngebahas dalam video part kedua. Dan selain alat pemadam kebakaran, kita juga akan bisa memasang atau menggunakan alat pendeteksi kebakaran sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran, atau kita sudah mengantisipasi akan tidak banyaknya korban dalam kebakaran yang telah terjadi, seperti itu. Jadi part kedua akan membahas lebih dalam lagi cara penanggulangannya, kemudian sistem-sistem pemadaman kebakaran seperti apa. Oke, semoga video part 1 ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang kurang. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.